bakal 5 SKS kali ya. Nah, 5 SKS ya. Iya. Kalau misalnya nggak mendalami, kita tahu basicnya. Betul. Biar gak dibegoin orang. Asik lah. Jangan ya. Keren banget. Tepuk tangannya dulu dong. Hai creator, selamat datang di Bising, bincang santai di kreatif. Oke, jadi kali ini jumpa lagi sama aku Safitri. Hari ini aku ditemani sama Meliana. Yeay. BTW Kak Safitri ini adalah Debut pertama. debut aku jadi host Bising Kak. Jadi kayak aku deg-degan. Oke. Aku takut menyusahkan dong. Tidak dong. Enggak ya? Enggak. Semoga Oke. tidak ya teman-teman. Oke, nah Yuk. jadi setelah Bising episode 5 bulan lalu ya teman-teman, kalau belum lihat langsung cek aja di YouTube-nya. Kali ini kita akan sama lab sebelah lagi. Dan sebelah lagi. Mm-mm. Kemarin kan Sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Ini benar-benar satu Sebelah tembok ini ya. ya sama kita sebelah sini nih Kak. Nah, clue-nya laboratorium ini tuh nuansanya tuh kuning sama biru ya. Hampir sama kayak kita. Bener, hampir sama, cuma lebih Menyala lagi. lebih Wow. menyala abangku gitu ya. Oke. Lab apa itu Kak? Cyber PR. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kakak namanya siapa dan jabatannya di lab Cyber PR itu apa? Oke, thank you untuk teman-teman kreating dan juga halo kreator. Tentunya thank you juga buat Mel sama Saf udah mengundang ya Lab Cyber PR di acara Bising ini. Aku juga penontonnya. Aku nonton yang waktu itu sama Raina yang bahas STP atau apa gitu. Oh, iya. Ya, periklanan situ. Jadi kenalin kreators, aku Dava. Alhamdulillahnya aku diamanahi jabatan sebagai tim leadernya Bravo Team di Cyber PR gitu. Oke. Leader. Leader. Ada leader di sini. Leader. Aduh, takut ya. Nah, gimana Kak kabarnya? Sehat? Agak bindeng-bindeng sedikit, Oh, tapi iya. harus tetap sehat ya. Iya benar. Apalagi kalau nggak salah ada apa ini semester 7 ya. Betul, Aduh. harus tetap kuat gitu. Untungnya Iya. hidup Jiwanya masih ini. masih muda, insya Allah. muda. Masih muda. Insya Allah ya. Kuat. Masya Sudah Allah, sarapan? benar Sudah Allah. sarapan pagi ini? Alhamdulillah sudah. Oh, sudah. Mel sama Saf gimana? Waduh, Nah, kita belum ya. Kita yang belum nanti kita Pulang udah sarapan janjian dulu. ya? Iya, Kita nanti udah pulang janjian langsung beli sarapan. makan ya. Oke, Betul. jadi buat para creators kalau misal kalian nonton ini pagi hari, kalian harus banget wajib sarapan teman-teman ya. Kan Bang, kalau misalnya jiwanya udah sedikit terbantai, Bener. yang penting tuh kesehatannya Kesehatan ya, itu nomor harus tetap satu. sehat tubuhnya ya Kak. Betul. Betul. Oke. Nah, sebagai perwakilan dari Lab Cyber PR, aku mau tahu nih Kak, mungkin creators di rumah juga penasaran sebenarnya Lab Cyber PR ini apa sih? Kenapa Lab Cyber PR ini dibentuk di ilmu komunikasi? Oke, ini kayaknya rada flexing dikit boleh? Ya, boleh banget. Boleh banget. Boleh banget. Tempatnya. Oh, oke. Iya, benar. Ini membangun citra dan reputasi juga ya di sini. Oh, ya, iya, di sini pastinya ya. Oke, jadi sebenarnya Lab Cyber PR itu ini kan salah satu lab paling baru, bukan salah satu sih, tapi memang lab paling baru di prodi ilmu komunikasi gitu ya. Jadi si Lab Cyber PR ini dibentuk sebagai salah satu wadah untuk mengimplementasikan, karena kan perubahan kurikulum ya dari sebelumnya kurikulum komunikasi yang kayak masih tradisional jadi ke digital, dan alhamdulillahnya Lab Cyber PR ini adalah laboratorium media digital pertama yang basisnya tuh ilmu komunikasi. Wow. Indonesia gitu. Merinding Iya. ya, merinding sedikit. Iya, jadi so far visi misi atau program-programnya Cyber PR sih untuk jadi ini ya, jadi inkubasi data buat teman-teman yang ingin berkiprah dan menjadi profesional di bidang digital PR, digital marketing communication dengan riset big data analysis gitu. Ini kayak serius banget ya. Nggak apa-apa. Santai. Itu sudah membuatku merinding pagi ini, Meli. Amazed gitu Iya. ya, karena beda Wow gitu banget. kita beda banget. Yuk. Nah, kalau dari kita kan pasti ada job desk gitu ya, kayak ada job desk, ada banyak banget lah ya. Betul. Nah, kalau di PR sendiri, Cyber PR sendiri ini ada berapa job desk sih Kak kalau boleh tahu, dan mungkin membahas tentang dunia yang katanya
big data itu seperti apa, boleh dijelaskan Kak Dava? Oke, jadi kalau misalnya di cyber PR ini sebenarnya cuma ada 3 teman-teman, staff sama Mel cuma ada 3 divisi Iya, divisi gitu. Jadi ada PR internal, PR eksternal, sama riset dan pengembangan seperti itu. Oh, itu tugasnya ngapain aja biasanya? Sebenarnya kalau misalnya untuk internal sendiri dia itu lebih ke katalis ke internal, maksudnya publik internal kan kayak ada laboran, ada kaleb, ada kaprodi dan juga AM. Jadi kita ngurus AM-nya, inaugurasi AM-nya di internal gitu. Kalau misalnya eksternal sendiri lebih ke relasi ke eksternalnya. Kalau misalnya ada benchmarking studi, ada kunjungan-kunjungan, ada juga media partner yang buat konten juga yang eksternal gitu. Kalau yang tadi yang terakhir ada riset gitu ya? Ya, kalau misalnya riset memang kita tugasnya ya untuk meriset, bisa meriset konten, bisa juga melakukan riset-riset publikasi jurnal. Nah, jadi saat ini Iya. jadi saat ini kan cyber juga ada risetnya, pakai kita lagi ngeriset, meneliti terkait pemanfaatan SEO untuk pemasaran. Ini kayak mirip-mirip sebenarnya. Iya. Gitu. Tapi kayaknya riset di kita kebetulan berdua ini dari Litbang, gitu ya, penelitian dan pengembangan. Kayaknya lebih berat riset yang sebelah ya, Mbak ya. Sama kok. Sama ya, sama. Makasih. Word of affirmation. Oke, lanjut. Affirmation. Bener, oke. Nah, selanjutnya nih Kak, ngomong-ngomong soal proker, kalau dalam sebuah organisasi itu kan pasti ada proker besar. Menurut aku di kreatif ini cukup kebanyakan. Iya. Kalau di Kakak ada nggak proker besar yang diselenggarakan sama Lab Cyber PR? Oke, karena ini kan baru tim kedua ya, ada tim Alpha dan tim Bravo. Kebetulan aku di tim Bravo. Jadi sebenarnya kita tuh masih masih mix and match dan juga masih ngelihat situasi dari kondisi AM-nya gimana. Jadi kan kalau misalnya di cyber ini kita emang mau memprioritaskan AM dan juga KM Ecom yang pengen belajar gitu ya terkait 3 pilar keilmuan cyber ya, tadi ada digital PR, digital marketing communication, sama big data analysis. Nah, kebetulan ada salah satu program besar yang insya Allah akan diadakan lagi tahun ini, yaitu Dimas itu kayak mini bootcamp gitu. Jadi ya di mini bootcamp tentang digital marketing gitu. Iya. Sampai speechless. Sampai speechless. Penasaran Kak. Iya, oke. Boleh nggak aku join kira-kira? Boleh kan itu terbuka untuk KM Ecom sih. Kemarin terbuka untuk KM Ecom dan alhamdulillah juga antusiasmenya banyak dan tinggi seperti itu. Menarik sekali Meli, dan ternyata cyber PR itu luas banget jangkauannya. Nggak cuma di sini-sini aja, deket-deket sini gitu ya. Bisa ya? Bisa. Menjangkau orang lain di luar Ecom. Di luar Ecom bisa berarti? Bisa banget. Oke. Nah, aku cukup merinding deh dengan penjelasan Kak Dava itu tadi. Tadi itu kan kalau ngomongin soal prokernya terus apa yang dilakuin itu kayak keren banget. Anak-anak yang di dalamnya tuh pasti keren iya banget dong. ya kan. Nah, terus tadi Kak Dava juga udah menjelaskan tentang perkenalan Lab Cyber itu sendiri. Sekarang aku mau langsung aja masuk pada topik bahasan episode kali ini, yaitu tentang algoritma periklanan. Wow ya. Berat kayaknya. Kayaknya berat, tapi asik untuk dibahas gitu ya. Bakal 5 SKS kali ya. 5 SKS ya. Ini pengganti Pak. Waduh. Enggak ya, enggak bercanda teman-teman. Nah, aku mau tanya. Enggak bercanda. Kak Dava ini sebagai anak didiknya Pak Irwan pasti kayak gitu. Ilmunya sama, hampir sama ya. Alhamdulillah kalau gitu. Kebetulan walku Pak Irwan. Wow, ini fun fact ya ternyata ya hari ini. TMI. Melekat. Oke, langkah pertama nih Kak, yang biasanya dilakukan oleh Lab Cyber PR dalam lakukan analisis algoritma itu seperti apa? Oke, mungkin kita samakan dulu persepsi kita tentang algoritma kayak. Iya, boleh. Kalau misalnya sebetulnya ya secara secara harfiah, secara pragmatis atau secara simpelnya algoritma itu kan sebetulnya lebih ke instruksi secara matematis untuk si komputer ini menyelesaikan sesuatu.
Nah, dan itu relatednya lebih ke anak-anak Fasilkom kayak ke teknologi informasi, teknik informatika, sistem informasi dan lain sebagainya. Dan itu masuk ke dalam machine learning. Nah, gitu. Nah, ini makanya ada belajar kata-kata ya hari ini ya. ada melenceng sedikit dari keilmuan komunikasi, tapi nanti bakal kita balikin lagi karena di cyber PR tetap paradigma komunikasinya harus tetap jalan gitu ya, jangan terlalu ke sebelah gitu. Nah, itu adalah si algoritmanya seperti itu. Nah, habis itu si algoritma ini akan merekomendasikan pencarian kita. Pasti tahu dong kan, kalau misalnya kita menyukai postingan misalnya bau-bau dance atau bau-bau kayak bising ini, podcast yang sangat daging ini gitu ya. Dan mungkin YouTube-nya algoritmanya bakal merekomendasikan konten-konten lainnya seperti itu. Yang serupa gitu. Nah, sebetulnya di cyber PR sendiri gitu, kita itu lebih ke menambang datanya. Jadi karena algoritma ini kan sebenarnya itu rahasia dari pengembang media sosialnya. Jadi makanya dari algoritma Instagram, algoritma YouTube, algoritma TikTok dan machine learningnya kan beda ya. Nah, jadi fitur-fiturnya juga beda, otomatis algoritmanya juga beda. Nah, karena hal ini adalah rahasia, di negara-negara barat kayak Uni Eropa itu ada undang-undang yang mengatur algoritma ternyata. Nah, sedangkan di Indonesia belum ada yang seperti itu. Makanya pengembang media dan teknologi di Indonesia ini gencar kali ya mengembangkan bisnisnya, usahanya di Indonesia. Apalagi kita punya komunikasi masa yang besar. Masa yang besar pasti terjadi konsumerisme gitu biasanya kan. Kalau misalnya masa yang besar itu lebih banyak yang konsumtif gitu. Jadi lebih cuan lah si penyedia layanan teknologi itu. Nah, jadi karena hal itu adalah rahasianya si perusahaan teknologi, yang bisa kita tawarkan sama cyber PR adalah menambang data dari konsumen, juga menambang data dari konten-konten yang ada di media sosial seperti itu. Dan akhirnya si data itu akan kita analisis, divisualisasikan, dianalisis, kita buat analisisnya, kita buat contoh-contoh strateginya, mau dibuatkan ke campaign, mau dibuatkan ke konten yang user generated content juga, kita bisa buat itu gitu. Jadi lebih ke lebih relate lagi ke konsumen atau ke audiens yang akan kita tuju, dan itu bisa sedikit menyerempet ke algoritmanya. Berarti dari langkah-langkahnya itu juga harus disesuaikan juga nanti tujuannya, outputnya itu akan seperti apa gitu. Oke. Dari langkah-langkah itu tadi, gimana sih Kak cara PR itu memanfaatkan algoritma itu sendiri untuk meningkatkan jangkauan pesan? Wah, ini menarik ya. Karena kan kalau misalnya di cyber PR ini kan PR digital. Habis itu kita kayaknya stakeholdernya banyak gitu ya. Nah, sebenarnya yang perlu kita garis bawahi adalah tujuan komunikasinya mau ke siapa. Kalau misalnya balik lagi kayak ke PIK ya, pengantar ilmu komunikasi yang teorinya Laswell gitu, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita sebenarnya mau menuju komunikannya tuh siapa? Kita harus tahu itu dulu sebelum kita membuat konten, menambang data dan lain sebagainya. Kita harus tahu tujuan komunikasinya bakal dikomunikasikan ke siapa. Karena kalau misalnya reach-nya banyak, pesan yang kita sampaikan atau konten yang kita sampaikan reach-nya banyak tapi tidak sampai ke si komunikan yang kita tuju, kan sama aja bohong. Iya, benar. Jadi sia-sia ya. Betul. Jadi harusnya sih kita kita analisis dulu siapa komunikannya, habis itu baru kita tambang data yang related sama komunikannya tentunya, seperti itu. Baru kita bisa membuat konten, menganalisis konten dan
ngerunning kontennya di medsos atau di channel-channel yang kita punya seperti itu. Oke. Keren ya, kalau ngomongin soal algoritma tuh kayak menurut aku ya, karena algoritma ini tuh udah terlalu melekat gitu dalam kehidupan kita bersosial media. Aku tuh merasa dia tuh sebenarnya baik buat perkembangan kita sekarang tuh baik, tapi at the same time dia tuh juga sangat apa ya, serem gitu ya Kak ya. Bener-bener. Kayak kita dimata-matai gitu nggak sih Iya, Kak? dimata-matai. Kayak dipantau gitu ya. Betul. Kayak Nah, contohnya Kak Dava tadi waktu bilang kalau kita lagi cari podcast gitu ya, ngetik sekali aja nanti yang muncul di Yes, berandanya betul. tuh podcast semua. Nah, itu adalah salah satu ada fenomena namanya bubble effect. Nah, Bubble effect dan oke. juga panopticon. kalau Panopticon, saya. ya. Nah, Oke, jadi oke, kita kayak iya. dimata-matai terus Iya, kalau iya, bubble iya. effect jadinya orang-orang karena ngekonsumsinya konten itu lagi gak tahu gitu, kacamataku udah gak tahu Iya, dunia yang benar, lain gitu. benar. Ketika ada isu-isu yang gak relevan sama dia, biasanya langsung marah-marah apa-apa. Jadi jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Tadi. BTW Kak, kemana aku juga ini contohnya ya, ini contoh nyata. Seminggu kemarin aku tuh cari pengharum ruangan Kak, karena kamarku tuh pengap gitu. Oh, oke. Aku cuma cari sekali aja ngetik read diffuser di Shopee. Terus aku cuma buka profilnya sama nge-scroll soal ini Oh, iya. produknya. Aku nge-scroll, cuma nge-scroll bentar aja kayak aku lihat ini perusahaan, maksudnya UMKM ini tuh jual read diffuser yang kayak gimana sih. Cuman gitu aja, sekali aja. Gak selang berapa lama medsosku itu isinya Penuh TikTok, read diffuser semua gitu ya. read diffuser Pengharum ruangan semua gitu. Iya, Iya. wow, ini sebenarnya oke membantu aku gitu ya dalam mencari referensi lain misalnya. Tapi kok kayak di ini ya. Ini kayak Serem juga. di mata-matain tadi ya. Iya. Beli yang ini, Kok beli bisa yang ini. tahu ya gitu kan? Wah, Tapi ini iya. kenapa beli yang Sriwedari ini? Ini Sriwedari. Iya bener banget, ini Sriwedari. Kak Dava apakah kepo tentang ini? Boleh ini kayak wangi juga ya. Wangi banget, ini satu ruangan ngerasakan kalau semisal bau wangi banget gitu. Dan itu udah udah gak asing buat aku karena 1 bulan yang lalu. Kalau teman-teman memperhatikan di episode 5 itu sudah ada Sriwedari stand ini teman-teman. Masih baunya sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada baunya gitu ya. Jadi Berapa satu ruangan itu wangi banget. Tahan berapa bulan kira-kira? Berapa ya? 3 kali ya? 3 Berapa? 2 bulan. Oh 2 bulan. 2 bulan loh. Itu lumayan ya, lumayan lama. Boleh. Penasaran nggak? Beneran kayak medsosnya apa ya? Medsosnya langsung aja buat kreator sama Kak Dava ini boleh langsung di search nanti di Instagramnya @sriwedari_cent SCENT gitu ya teman-teman. Sriwedari. Time to relieve your stress. Gitu. Jadi nanti boleh langsung dikepoin ya. Kak. boleh. Ulang Abis ini ya. langsung di scroll langsung. Scroll. Shopee-nya ada. Shopee-nya ada gitu ya. Tokopedia. Gitu. Oke, kita langsung lanjut. Kita ngobrol lagi pertanyaan selanjutnya. Oke, seberapa besar pengaruh algoritma periklanan dalam cyber mengolah data kan? Dan apakah ada contohnya? Oke. Tentunya berpengaruh ya. Berpengaruh banget ketika cyber PR mengolah data, terus juga apa ya, jadinya konten-konten yang kita bawakan jadi lebih relate. Dan juga kalau misalnya teman-teman jadi PR atau apa tadi ya, stakeholder mapping tuh is real gitu ya, bener-bener nyata. Jadi kita harus mapping dulu stakeholdernya, habis itu kita bakal bisa nambang data dan lain sebagai analisis datanya, terus juga buat kontennya, dan akhirnya itu juga harus dikembalikan lagi ke KPI-nya gitu. Iya, mungkin ada Ini kali ya contohnya ya. yang Kak Dava kirim ke kita kemarin. Nih Kak. Oke. Nah, Bisa diperhatikan kreators yang ada di rumah. Ya teman-teman. Ini Oke. contoh apa ini Kak? Ini contoh jaringan komunikasi. Ini analisisnya pakai Node.xl. Ini kebetulan kebetulan proyek magangku. Oh. Ya, jadi disuruh sama mentornya itu untuk memonitoring voice of customer-nya, boleh nyebut salah satu provider gitu lah ya, boleh ya. Ini providernya ya kawan-kawan. Ya, provider Indonesia. Yes. Dan ini kan kalau misalnya dilihat ada dua grup gitu ya, dan tidak berkesinambungan. Nah, jadi sebetulnya aku brief dulu. Ini tuh sebetulnya aku tambangnya di media sosial X di tanggal 12
12 Februari sampai 12 Maret 2024. Nah, dengan keywordnya, jadi kalau misalnya mau menambang, bisa pakai keyword, apa ya, kayak kalau misalnya di sini case-nya Telkomsel. Nah, karena kan mau monitoring si Telkomsel. Ternyata setelah ditambang dan divisualisasikan, ada 2 grup yang bahasanya tuh beda. Nah, bisa kelihatan dari situ customernya ngebahas apa sih. Nah, kalau misalnya di sini kita lihat yang paling besar ini, aktor pertamanya kan si Telkomsel ini ya. Nah, ternyata kalau misalnya orang-orang ketika membahas Telkomsel adalah kira-kira apa? Bisa diekspektasikan apa? Sinyalnya lancar. Sinyalnya lancar. Tapi saya tidak di case ini jadi kayak keluhan-keluhan pelanggan terkait sinyal Telkomsel yang lemot. Nah, dan ini ternyata sampai ke Manfest dan lain-lain, ke akun-akun yang influence-nya lumayan banyak gitu. Tanyakan RL ini ada. Ya, tanyakan RL, Manfest dan yang lain-lain. Nah, sedangkan di sebelah sini, wait. di sebelah sini, di grup yang kedua, ini ternyata ada akun yang menjual paket murah. Nah, dan itu juga banyak interaksinya. Jadi orang-orang juga masih banyak yang membeli paket untuk data dan lain sebagainya di pihak ketiga ternyata. Dan ini juga banyak interaksinya, kayak paket murahnya berapa terus pada pengen gitu. Sedangkan kalau misalnya yang di Telkomsel sendiri lebih ke sentimennya negatif seperti itu. Nah, jadi dari analisis ini aku jadi sama teman-teman magangku waktu kemarin jadi lebih lebih bisa untuk mengolah konten yang akan kita tampilkan di Instagram ataupun di SMS, karena Telkomsel itu banyak banget promo di SMS. Iya sih, biasanya dapat notif gitu ya kan. Nah, salah Iya. satu proyeknya di situ. Jadi untuk memaksimalkan potensi SMS tadi terkait paket murah. Nah, jadi aku bisa mengoptimalisasi trigger words yang kira-kira menarik gitu untuk pelanggan-pelanggan Telkomsel membeli paket lewat aplikasi si Telkomselnya, bukan lewat pihak ketiga gitu. Dan alhamdulillahnya ini kan karena cyber PR tuh data banget gitu ya. Dan alhamdulillahnya dikasih tahu sama mentorku waktu itu jumlah peningkatan pembeliannya naik 70% gara-gara wording SMS wording campaign yang teman-teman magang lakukan gitu berdasarkan analisis ini. Keren banget. Tepuk tangannya dulu dong, teman-teman. Nah, oke, kita balik lagi ya, Kak. Ini tadi Oke. contohnya sudah, kalau lihat contoh-contoh kayak gini nih, jujur awalnya kayak ngerasa, ini tuh apa ya? Tapi setelah dijelaskan, aku tadi udah ngerti kalau misalnya dari tambangan datanya Kak Dava ini tadi, kita bisa maksimalkan untuk promosi gitu promosi. Ya. Dari apa yang sudah dikatakan netizen di luar sana, kita bisa jadikan itu sebagai bahan trigger untuk promosi Iya. teman-teman. Tadi juga sempet ini nggak sih Mel, kayak disinggung tentang aplikasinya yang Note XL. Kamu juga pernah disuruh ini? Aku 2 kali Pak Irwan dan 1 kali dari suruh Note XL sama Orange apa tuh? Orange juga. Itu gimana? Itu salah satu aplikasi sih. Jadi kan karena kita sebagai anak ilmu komunikasi ya, kreator ya gitu. Jadi kan kita gak mungkin untuk memprogram atau memining data dari JavaScript atau dari Python. Itu kan kayak aduh please gitu kan. Kayak berat banget nih hidup gue kayak kalau misalnya gitu. Nah, jadi kita permudah pakai software-software yang untuk menganalisis dan juga menambang data. Contohnya tadi Note XL. Ada lagi Orange. Ada lagi Brand Mention kalau misalnya pengen yang lebih pengen hasil summarize yang lebih fleksibel, lebih ringkas juga bisa di Brand Mention atau di Brand 24 seperti itu. Gitu. Gitu tuh aku
penasaran Kak, itu fungsinya beda-beda atau terkesan sama? Sebetulnya mirip. Oh, Tapi mirip. kalau misalnya untuk si Orange dan si Note XL ini, kita bisa customize gitu, bisa adjust. Kira-kira kita mau ngelis, kira-kira kita mau menambah isu apa. Setelah itu kita bakal menganalisis sentimen misalnya, sentimen positif dan negatif. Nah, sentimen positif dan negatifnya itu ada word listnya kan, triggering yang kira-kira Iya. bakal positif atau negatif Yes. kan. Sorry. It's okay. It's okay. Nah, jadi kalau misalnya di Note XL dan Orange kita bisa adjust di Filter. situnya, kita bisa filter di situnya. Oh, oke. Dan itu tapi tergantung juga sama kebijakan privacy media sosial. Nah, media ada sosial. lagi ya, ada lagi ternyata tantangannya ya. Betul. Ada lanjutannya lagi, Meli. Ya, jadi kalau misalnya di Note XL kan kita biasanya nambangnya di Twitter. Nah, tapi gara-gara CEO-nya Twitter ini rada-rada kapitalis juga ya. Nah, jadi API atau Application Programming Interface, jadi API itu lebih ke kayak ke kesepakatan antara pengguna dan juga penyedia layanan media sosial untuk data-datanya ditampilkan. Nah, itu tuh dilimitasi oleh si Twitter sekarang atau si X gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada kebijakan sebelum daftar medsos, diklik-klik aja, setuju aja, ya selamat ya, datanya bisa di tracking. Waduh, ternyata ya. Serem juga. Juga ya. Gitu. Oke. Kan ini udah ngobrolnya cukup kayak apa ya? Berat ya. Cukup berat gitu ya. Pastinya kan harus membutuhkan waktu untuk belajar tentang pengolahan data ini tadi lama gitu ya. Kalau Kak Dava sendiri mengolah data algoritma gini tuh udah sejak kapan sih, Kak? Aku sebenarnya baru Baru banget. semester 5 kayak temen-temen ya, Safitri sama Mei. Sebenarnya di semester 5 karena kewajiban ya. Jadi kalau misalnya di Ikom itu kan ada namanya mata kuliah kajian media sosial dan big Iya, data. oke. Nah, di situ aku juga baru bener-bener in depth untuk belajar analisis algoritma dan big data ini di mata kuliahnya itu gitu. Jadi memang lulusan ilmu komunikasi UPN Mataram Jawa Timur ini dicetak untuk harus bisa untuk Harus bisa bisa big data. berdata. Bisa big data, iya. Kalau misalnya nggak mendalami, kita tahu Ah, basicnya. basicnya. betul. Ah. Biar gak dibegoin orang. Astagfirullah. Astagfirullah. Jangan ya, Dea. Ya. Oke. Oke. Nah, cukup kayaknya ya. Atau ada pertanyaan lagi yang perlu di ini? Oh, aku mau ada satu pertanyaan. Apa tuh? Ini agak di luar pertanyaan teman-teman. Semoga Kak Dava bisa menjawabnya. Oke, insya Allah. Penasaran sama cara kerja algoritma itu menentukan iklan Iklan. apa yang muncul di feed media sosial kita. Jadi kayak apakah bergantung pada seberapa seringnya kita nge-search gitu ya kayak Meli tadi, atau bergantung pada mungkin dari like dari teman-teman gitu. betul. Apakah itu mempengaruhi atau Oke, apa? oke. Apa yang menentukan? Menarik ya. Karena di awal kan aku sudah menjelaskan kalau misalnya algoritma ini memang secret Secretnya, recipe betul. dari Iya. perusahaan. Nah, Setiap jadi medsos berbeda. gitu ya. setiap medsos berbeda. Tapi kalau misalnya paling mudah sekarang sih di TikTok kali ya kayaknya ya. Nah, dan gimana ya kalau misalnya kita bicara algoritma, makin kesini kan media sosial tuh makin mirip. Sadar gak? Iya. Nah, jadi sekarang TikTok udah ada fitur search-nya. Iya, ya kan? betul, Fitur betul, search-nya, terus juga fitur untuk bukannya FYP, ada fitur discover apa gitu kalau nggak salah. Iya nggak? Itu ya? Yang di search Iya, kan di search ya, itu ada juga yang discover kalau nggak salah. Nah, itu kan hampir mirip-mirip ke Instagram. Yes. Ya kan? Tapi kan tetap saja itu adalah secret recipe-nya masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya ditanya kalau misalnya soal algoritma ini memengaruhi rekomendasi atau menentukan iklan itu, memang. Jadi kayaknya lebih ke aktivitas di media sosial oke. gitu. Jadi kalau misalnya kita tambang datanya tadi, mungkin kalau misalnya ada data mentahnya di Note XL itu bakal ada relationship-nya.
orang ini itu mau melakukan apa di media sosial. Oke, Misalnya oke, kalau oke. misalnya di TikTok tadi, kalau misalnya sekadar like, love, mungkin relationship untuk mendapatkan konten yang sama di kesempatan berikutnya mungkin hanya sekadar 10% ibaratnya gitu. Yes, Nah, sedangkan kalau misalnya untuk yang nge-save, yang komentarnya sebanyak berapa gitu, mungkin akan lebih masif konten-konten yang lain yang serupa ditemukan di Muncul kesempatan-kesempatan gitu ya. selanjutnya Oke, gitu. oke, Jadi oke. tergantung relationship dan juga aktivitas bermedia sosialnya. Oke. Ya, menarik sekali ya teman-teman. Hari ini kita mendapatkan insight yang luar biasa dari Kak Dava selaku leader of cyber PR Terima gitu ya. kasih. Kita sudah bahas tentang algoritma di periklanan tuh kayak gimana. Terus habis itu kita tuh bisa menyimpulkan dari bisnis kali ini kalau algoritma itu nggak bisa kita abaikan. Kita tuh udah melekat banget berdampingan setiap harinya gitu banget ya. di media sosial tuh dengan algoritma. Nah, algoritma ini juga penting di dunia digital marketing gitu. Sebagai PR tentunya kita nanti buat teman-teman dan teman-teman cyber PR itu harus bisa memanfaatkan algoritma untuk mencapai Tujuan kita gitu. Jadi Nah. cuman segini aja, padahal itu pertanyaan masih banyak banget ya Meli ya, karena ini sangat insightful ya, Alhamdulillah. berdaging banget ya. baru gitu ya. Oke, jadi terima kasih banyak untuk Kak Dava. Terima kasih kembali Safmil dan Oke. teman-teman kreating dan juga kreators Iya, yang kita sudah menonton di sini. sampai akhir Betul. gitu ya. Oke, semoga pembahasan kali ini tuh bermanfaat untuk Amin. kedepannya gitu ya, Amin. ilmunya bisa diserap dengan baik. Dan untuk kreators jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Ya. Dan sampai jumpa di Basic selanjutnya. Bye.